kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya Aulia Kamal dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Diana Barus. Nama saya Lisa. Baik, di sini akan kami mulai seminarnya. Diklat jenjang tingkat mahir, pentingnya kepemimpinan bagi kepala sekolah. Pengertian dari kepemimpinan. Menurut tim dosen APUPI tahun 2009, kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksakan orang atau kelompok agar mereka menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya
Kepala sekolah adalah dengan melakukan modeling, discuss, with teacher, and monitoring. Hasil penelitian Nusaini dan Eko Nuryadin tahun 2013 menyimpulkan bahwa strategi kepemimpinan kepala sekolah menyongsong implementasi kurikulum 2013 meliputi 4 kategori, yaitu yang pertama ada keteladanan kepemimpinan kepala sekolah, dan yang kedua pembelajaran di sekolah dan luar sekolah, yang ketiga iklim dan budaya atau kultur sekolah, dan yang terakhir ada penguatan kepemimpinan kepala sekolah. Oke, tadi kita sudah mengetahui ciri-cirinya apa saja sih ya Kak. Nah, sekarang kita harus tahu nih strateginya dalam mengembangkan kepemimpinan dari kepala sekolah itu gimana sih? Nah, menurut BLAS tahun 2008 itu dijelaskan oleh Ibu Ogewana. Di sini terdapat 4 kategori. Yang pertama itu adalah teladan kepemimpinan kepala sekolah, yang kedua pembelajaran di kelas dan luar kelas, kemudian ada iklim dan budaya ataupun kultur sekolah, dan yang terakhir adalah penguatan kepemimpinan kepala sekolah. Untuk keteladanan tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Keteladanan itu merupakan perilaku yang sangat dibutuhkan sebagai pemimpin atau kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan dalam pelajaran tertinggi ya. Kita dapat mengevaluasi nih pembelajaran dalam kelas itu gimana, pembelajaran dalam kelas itu gimana, terus bisa mengoptimalkannya melalui guru, koordinasikan dengan guru. Kemudian ada iklim dan budaya sekolah. Kita lihat dulu gimana apa yang harus dievaluasi dari lingkungan sekolah itu. Apa yang dapat evaluasi, maka kita perbaiki lah dari kesalahan. Kemudian ada penguatan kepemimpinan kepala sekolah itu melalui pelatihan. Ya, benar. Pelatihan itu sangat penting untuk bisa menguatkan kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah faktor yang penting. Lembaga tersebut ya. Selanjutnya ada cara praktis melaksanakan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, nih Ibu, untuk melaksanakan kepala sekolah sebagai kepemimpinan ada cara praktisnya nih. Coba cara praktis melakukan kepemimpinan kepala sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah itu. Nah, ada beberapa. Yang pertama, menetapkan visi dan tujuan belajar atau mengacu standar kompetensi lulusan. Yang kedua, membangun tim kerja atau termasuk menilai dan meningkatkan kinerja guru. Yang ketiga, ada mewujudkan dan mendukung budaya sekolah yang kondusif. Yang keempat, mengkomunikasikan visi belajar, mengarahkan cara mencapainya. Dan yang selanjutnya ada mengembangkan dan melatih kembali kepala sekolah dan PKB guru. Selanjutnya ada membangun hubungan internal dan eksternal sekolah. Dan yang terakhir, memelihara dan tetap fokus pada pembelajaran atau melaksanakan supervisi akademik di kelas. Oke, untuk selanjutnya ini merupakan cara praktisnya nih, cara sederhana sebagai ibu pemimpin Kepala sekolah sebagai kepala sekolah. Nah, di sini bisa kita tahu nih cara melaksanakan gimana sih kepemimpinan itu yang efektif. Nah, ini ada caranya. Yang pertama itu ada menentukan visi dan tujuan belajar. Nah, ini merupakan biasanya di sekolah harus visi dan tujuan. Karena kalau misalnya itu nggak ada, Sekolah itu mau kemana? Dan membuat apa? Ya benar. jadi gimana ini? Udah ada visi-visi nggak ya? Bagaimana? Sekolah? Visi sudah ada Ibu? Sudah ada kelasnya kalau sebagai kepala sekolah? Oke, selanjutnya di sini ada bangun tim kerja. Nah, setiap kelompok pasti ada pemimpinnya. Pemimpin dan pemimpin dan anggotanya kan? Iya, benar. Nah, jadi harus ada tim kerja. Tim kerja ini merupakan yang dapat mempengaruhi perjalanan kepemimpinan itu. Iya. Nah, terus kemudian ada yang ketiga, mewujudkan dan mendukung budaya sekolah yang kondusif. Jadi kepala sekolah itu kita tuh harus bisa mendukung apa yang terjadi. Kalau misalnya ada masalah nih, misalnya masalah ketinggalan gitu aja, mulai kan? Tidak bertanggung jawab itu namanya masalahnya. Itu budaya dari sekolah itu. Kita sesuaikan juga dengan lingkungan yang gimana, dan disesuaikan anak-anak yang gimana, masyarakat yang gimana. Oke, kemudian ada mengkomunikasikan visi belajar untuk
betul ya. Oh, jadi Ibu masih bingung Ya. bagaimana cara mengelola sekolah tersebut, sedangkan Ibu jadi kepala sekolah baru di sekolah Ya. tersebut. Ya. Oh, keren. Langsung jadi kepala sekolah ya Bu ya. Kami jawab aja ya Bu. Oke. Siapa yang bertanya jawab? Ya. Boleh dari Bu Ica dulu. Oke, kalau menurut saya nih dari strategi yang kita buat tadi contohnya itu kita tuh harus bisa dimana diri kita sendiri sebagai kepala sekolah, kita bisa memiliki sikap yang baik juga.